Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kita tentang fungsi, yaitu tentang fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Jadi, fungsi inverse itu seperti fungsi balikan. Ya, kalian bisa melihat jika di sini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, ada fungsi F. Fungsi F itu memetakan X ke Y. Maka inverse itu adalah dari Y ke X. Nah, fungsi inverse itu atau fungsi balikan. Jadi fungsi inverse itu bisa ditulis F pangkat min 1. Ini membacanya F inverse. Berarti dia memetakan dari Y yang di B ke X yang di A. Kemudian fungsi inverse itu mempunyai sifat suatu fungsi F memiliki fungsi inverse jika F itu merupakan fungsi bijektif, ya, fungsi satu-satu. Kemudian di sini berlaku jika ada G, fungsi G ini bundaran, ya, komposisi yang kemarin, berarti G bundaran F itu kalau diinverskan itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Nah, yang kedua, jika ada fungsi F, fungsi inverse, ya, inverse-nya F, kemudian diinverskan lagi, nah berarti fungsi ini inverse diinverskan lagi, nah berarti dia balik menjadi fungsi Fe. Oke, kita lanjut bagaimana langkah-langkah menentukan inverse suatu fungsi. Ada 4 langkah. Yang pertama, mengganti fx dengan variabel y. Di awal belajar fungsi sudah Ibu jelaskan bahwa fx itu kan sama dengan y. Jadi nanti fx-nya kita ganti dulu dengan y, kemudian tukar posisi x dan y, tentukan penyelesaian dari x-nya, kemudian ganti x dengan f inverse x. Nah, ini akan lebih jelas jika kita langsung kepada contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 5. Ya, fx sama dengan 2x min 5. Langkah pertama tadi kita ganti fx ini kita ganti menjadi y. Nah, jadi y sama dengan 2x min 5. Kemudian, yang punya X, karena kita akan membuat menjadi X sama dengan, ya, asalnya Y sama dengan, kita ubah menjadi X sama dengan, sehingga di sebelah kanan, nah, yang tidak punya X kita pindah, min 5 pindah ke sini jadi plus 5, Y plus 5 sama dengan 2X. Nah, sebelah ini harus X sama dengan, intinya fungsi inverse itu berarti yang asalnya Y sama dengan, dia menjadi X sama dengan. Oleh karena itu, Y plus 5 sama dengan 2X, maka X-nya sama dengan Y plus 5, 2-nya pindah, maka menjadi bagi. Nah, kalau sudah X sama dengan, maka kita sudah menemukan inverse-nya. Nah, bagaimana menulis inverse-nya? Nah, menulis inverse-nya yaitu yang X ini kita ganti menjadi F inverse. Nah, kemudian bentuknya sama, Y kita ganti jadi X. Nah, inverse-nya nanti fungsinya bentuk X. Nah, yang asalnya Y plus 5 dibagi 2 menjadi X plus 5 dibagi 2. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya, inverse dari F. Kemudian lanjut contoh kedua. Tentukan inverse fx sama dengan x plus 2 per 5x min 3. Nah, kita tentukan, kita tulis dulu bahwa fx sama dengan x plus 2 per 5x min 3. Langkah pertama yaitu kita ganti fx ini ke y. Nah, harus kita buat jadi y sama dengan x plus 2 per 5x min 3. Kemudian, karena kita akan membuat biar menjadi x sama dengan, maka kita kali silang. Y itu asalnya y per 1. Nah, terus kemudian dia dikali silang. Yang Y dikalikan dengan 5x min 3, ya. Yang X plus 2 kan dikali 1. Kali 1 kan berarti tetap dia sendiri. Setelah itu, kita kalikan, ini dikali pelangi, 5x dikali Y, 5xy, kemudian min 3 kali Y, min 3y, sama dengan X plus 2.
Nah, setelah itu yang punya X kita jadikan 1. Yang ada X-nya karena kita mau mengubah menjadi X sama dengan. Jadi 5XY min 3Y sama dengan X plus 2. X-nya kita jadikan 1. Sini 5XY tetap. Kemudian yang X di sebelah kanan kita pindah jadi min X. Kemudian yang min 3Y pindah jadi plus 3Y. Plus 2-nya tetap. Ya. Intinya yang ada X-nya kita jadikan 1. Nah, di sini 5XY min X. Nah, sama-sama punya X, maka X-nya dikeluarkan. 5XY kalau X-nya udah di luar, maka yang di dalam tinggal 5Y. Kemudian min X, X-nya sudah di luar, berarti sini min 1. Nah, kalau tak kembalikan, tak kali pelangi, X kali 5Y, 5XY. X kali min 1, min X. Nah, sama dengan 3Y plus 2, maka X-nya berarti 3Y plus 2 ini dibagi dengan 5Y min 1. Maka F inverse-nya yaitu, ya, X-nya kita ganti, kita terus jadi F inverse X sama dengan yang Y di sini kita ganti dengan X. Makanya menjadi 3X plus 2 per 5X min 1. Atau, nah ini yang di sebelahnya yang warna hijau ada cara lain. Jika ada fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax plus b, ya, ax plus b per cx plus d, maka inverse-nya bisa dicari pakai rumus, ya. Tapi kuncinya kamu harus tahu a, b, c, d-nya kamu tentukan dulu. A itu angka depan x yang atas, kemudian b, ya. Nanti f inverse-nya min dx plus B per CX min A. Nek mbok cermati, di sini B sama C tetap posisinya plus B. CX tetap, yang berpindah adalah A sama D, tukar tempat. Ya, D-nya di sini jadi min DX, yang asalnya di sini AX, dia menjadi min A. Kalau B sama C-nya tetap. Contohnya, soal di samping saya cari menggunakan rumus. Ya, berarti kita tentukan A, B, C, D-nya dulu. A-nya berarti karena di sini X saja berarti ini ada angka 1, berarti A-nya 1. B-nya ini B2, kemudian C-nya kan yang 5. D-nya min 3. Min 3 ya. Oke, F inverse kita masukkan min DX plus B per CX min A. Oke, min-nya tetap. D-nya di sini min 3, berarti min 3X plus B. B-nya tadi 2 per CX, C-nya 5, berarti 5X min A, A-nya tadi 1 berarti min 1. Nah, min ketemu min 3, di sini kan dia jadi positif. Jadi 3X plus 2 per 5X min 1. Kalau dilihat hasilnya sama, ya. Di sini sama. Jadi boleh pakai rumus, boleh mengubah menjadi X sama dengan. Lanjut, contoh ketiga yaitu diketahui fx 2x plus 5, gx-nya x min 3. Kemudian ditanyakan f bundaran G inverse X. Ya, oke. Maka ditanya inverse dari komposisi. Maka kita cari komposisinya dulu. Tentukan f bundaran Gx-nya dulu. F bundaran Gx, nah itu kan kita tulis kemarin sama dengan f Gx, ya. Bisa diganti dengan kurung. Kemudian F, kita seperti komposisi kemarin, kita isi yang belakang dulu. Maka Gx-nya kita isi, Gx-nya diketahui X min 3. Nah, setelah itu, setelah Gx-nya diisi, maka kita ke fungsi F. F kemarin apa? 2X plus 5. Maka X-nya di sini, ya, X-nya di F ini, kita ganti dengan yang dikurung. Intinya kan memasukkan G ke F. Jadi, fungsi X-nya yang di F kita ganti dengan X min 3. Maka menjadi 2. Yang asalnya 2X, jadi 2 kali X min 3 ditambah 5. Jadi dikali pelangi, 2 kali X, 2X, 2 dikali min 3 menjadi min 6, ditambah 5, jadi 2X min 1. Nah, kalau komposisinya sudah ketemu, maka kita tinggal mencari inverse-nya. Ya, F bundaran Gx-nya kan udah ketemu. Nah, ini kita ganti menjadi Y. Nah, Y sama dengan 2X min 1. Seperti tadi, yang ada X-nya biar sendiri. Karena harus menjadi X sama dengan. Maka min 1 pindah. Di sini jadi plus 1. Sama dengan 2X, berarti X-nya Y plus 1 dibagi 2.
Oke, karena komposisinya sudah ketemu 2x-1, maka kita akan tentukan inverse-nya. Kita tulis bahwa f bundaran gx-nya 2x-1. Maka f bundaran gx-nya kita ganti dengan y. Ya, jadinya y sama dengan 2x-1. Seperti tadi contoh 1, kalau kita mau mencari inverse, maka yang ada x-nya harus kita sendirikan. Maka di sini min 1-nya kita pindah menjadi plus 1. Nanti y plus 1 sama dengan 2x, maka x-nya y plus 1 dibagi 2. Sehingga kita tulis bahwa f bundaran g inverse x sama dengan, tinggal menulis ini, cuma y-nya diganti menjadi x. Jadi x yang asalnya y plus 1 dibagi 2 menjadi x plus 1 dibagi 2. Oke, kita lanjut dengan contoh 4. Diketahui inverse suatu fungsi, ya, berarti yang diketahui inverse-nya. Ya, di sini inverse-nya diketahui. G inverse X sama dengan 2x plus 5 per X min 3. Ditanyakan fungsi Gx-nya. Diketahui inverse-nya, ditanyakan Gx-nya. Seperti sifat tadi, yang di awal tadi, bahwa fungsi yang inverse jika diinverskan lagi, maka akan kembali ke fungsi aslinya. Nah, jadi Gx itu sama dengan G inverse X diinverskan lagi. Nah, inverse diinverskan lagi maka akan kembali semula. Kita mulai dari G inverse X sama dengan 2x plus 5 per X min 3 ya. Nah, ini karena kita mau mencari inverse-nya, kan kita mau menginverskan ini. Maka kita ini tulis dulu dalam Y. Nah, Y sama dengan 2x plus 5 per X min 3. Seperti tadi, kita kali silang. Ya, ini kan Y asalnya Y per 1. Terus dikali silang, X min 3 dikali Y, kemudian 1 dikali 2x plus 5. Dan tetap 2x plus 5. Terus kita kali pelangi, X kali Y, XY. Min 3 kali Y, min 3Y sama dengan 2x plus 5. Sekarang X-nya kita jadikan 1. Ya, kita jadikan 1, jadi XY min 2x. 2x-nya pindah, karena yang ada X-nya harus jadi 1. Nah, ada X-nya, ada X-nya. Sama dengan min 3Y pindah jadi positif 3Y plus 5. Ya, kemudian yang ada X-nya ini X-nya dikeluarkan. XY, kok X-nya sudah di luar, maka yang di dalam tinggal Y saja. Min 2, kok X-nya udah di luar, maka yang di sini tinggal min 2. Sama dengan 3Y plus 5, maka X-nya 3Y plus 5 per Y min 2. Nah, jadi ini hasilnya. Kita tinggal menulis, yaitu nanti Y-nya kita ganti menjadi X. Makanya Gx-nya berarti yang asalnya 3Y plus 5 menjadi 3X plus 5 per yang Y min 2 menjadi X min 2. Ini adalah fungsi Gx-nya. Oke, baiklah, terima kasih. Ini materi yang kita pelajari tentang fungsi inverse. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.